Selamat malam Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Selamat datang di pertemuan untuk tanya jawab dengan Romo Yohanes. Silakan Suster, kita mulai dengan doa. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mengundang kita untuk mengikuti meditasi doa Yesus khususnya di dalam sesi tanya jawab pada malam hari ini. Para saudara yang terkasih, Allah Roh Kudus telah dicurahkan ke dalam hati kita supaya kita boleh mengakui dan mengenal Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang mencurahkan kasih-Nya dalam hidup kita. Mari kita mohon kehadirannya pada saat ini untuk membimbing kita di dalam acara sesi tanya jawab ini, supaya kita semakin dibantu untuk semakin memperdalam doa Yesus yang akan semakin menghantar kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Bersama kita nyanyikan, Yesus Tuhan ditinggikan. Amin. Selamat malam ya Allah Roh Kudus.
Kembali kami mengucap syukur atas penyertaan dan tuntunan-Mu yang selalu menyertai perjalanan hidup kami hingga saat ini. Engkau yang selalu membimbing langkah hidup kami. Pada malam hari ini, kembali kami hendak mengikuti sesi tanya jawab pada malam hari ini. Kami mohon akan rahmat dan tuntunan-Mu bagi diri kami masing-masing, agar kami dapat mengikuti sesi tanya jawab ini dengan baik. Dan kami juga mohon berkat-Mu untuk Romo Yohanes yang akan membawakan sesi tanya jawab ini, agar penjelasan-penjelasan yang disampaikan kepada kami dapat kami pahami dengan baik, sehingga kami dapat semakin memahami doa Yesus yang sedang kami jalani dalam retret meditasi pada saat ini, dan sehingga kami juga semakin mampu untuk memusatkan seluruh kehidupan kami kepada Yesus Tuhan kami. Inilah diri kami ya Allah Roh Kudus, kami serahkan ke dalam bimbingan dan kuasa-Mu pada malam hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih atas Selamat doa. malam, saudara. Oh, ya, mau bicara dulu. Terima kasih, Romo. Selamat malam, Romo, Bruder, Suster, dan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Romo, total pertanyaan pada malam ini ada 41 pertanyaan yang kita bagi dalam 3 kategori: cara bermeditasi, gangguan pelanturan, dan lain-lain. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin Romo sudah menjawab sebelumnya waktu hari Senin, tapi ada juga pertanyaan yang baru yang cukup menarik. Ya, silakan Romo. Ya, baik. Selamat malam semua, dimanapun Anda berada. Saya tidak tahu dari mana saja ini yang hadir ini. Baik, tadi ada beberapa pertanyaan tentang cara meditasi. Yang pertama, jika dalam mengikuti meditasi doa Yesus ini ternyata ada satu hari tidak bisa dalam posisi meditasi karena sedang dalam perjalanan, apakah masih diperbolehkan mengikuti meditasi, Romo? Ya, kalau memang itu tidak mungkin demikian, itu ada satu hal yang itu. Jadi karena terpaksa ya saya kira tidak apa-apa, boleh silakan terus itu mengikuti seterusnya sebisa-bisanya. Jadi tidak apa-apa. Kemudian ya saya kira karena ini, tapi ini ya ada karena betul-betul terpaksa, bukan karena malas ya. Kalau karena malas ya lebih baik tidak usah ikut saja. Tapi kalau karena terpaksa karena suatu hal yang penting yang perlu diurus ya itu tidak apa-apa, hilang sedikit itu. Ya, baik. Jari tangan pada posisi duduk sila biasa di atas paha kiri dan kanan. Apakah boleh ibu jari menyentuh jari telunjuk seperti angka 6? Ada yang bilang tidak boleh karena menyerupai angka 6. Apakah boleh? Ya maksudnya begini ya. Jadi begitu menyentuh ini. Saya rasa itu terserahlah. Boleh saja begini atau begini. Ya itu saya kira angka 6 itu enggak tahu kenapa enggak boleh, saya enggak ngerti itu. Bagi kita sebetulnya itu enggak masalah itu. Tapi kalau bagi Anda misalnya begini loh, ingat akan kemampuan paranormal tertentu ya sudah jangan pakai. Tapi kalau tidak ada apa-apa, tidak merasa apa-apa ya itu tidak masalah. Bagi saya itu tidak ada masalah begini atau begini itu. Memang kadang-kadang di tempat tertentu katanya kalau begini itu menadai nanti seperti roh jahat yang turun begitu. Lah itu tergantung dari Anda. Jadi kalau Anda merasa misalnya begini itu nadai roh jahat, ya beginilah, begitu aja itu. Jadi itu hal itu relatif sekali, tergantung dari orangnya. Jadi itu.
Ya, jadi boleh atau tidak saya kira itu tidak masalah sebetulnya asal yang bersangkutan tidak terganggu. Tapi kalau yang tadi yang bersangkutan terus pikirannya melayang kepada pengalaman atau paranormal dan ya lebih baik janganlah gitu. Ya, itu baik. Bila saat berdoa tiba-tiba terpanggil untuk mendoakan teks yang berbeda, misalnya Yesus Maha Rahim, apakah ada perbedaan dalam hal manfaat doa? Lebih baik memang jangan gonta-ganti. Kalau gonta-ganti itu nanti pikiran bisa kacau. Kalau Anda misalnya lebih tertarik Yesus Maha Rahim, Yesus Maha Rahim, ya silahkan pakai itu. Tapi jangan gonta-ganti saja. Jadi itu supaya lebih fokus. Sebab kalau kita ganti-ganti teks nanti kita hanya pikir cari apa teks lagi dan sebagainya itu. Jadi terserah. Jadi memang yang kita pakai Yesus, Yesus puji syukur atau Yesus, Yesus ya misalnya Maha Rahim ya silakan saja. Saya kira tidak apa-apa itu. Pokoknya Yesus ya yang menjadi pokok itu. Jadi bisa berbeda demikian atau Yesus misalnya I adore you atau Yesus I love you, how I love you dan sebagainya. Itu tergantung dari ini. Jadi saya kira tidak apa-apa, tapi asal jangan terus gonta-ganti saja pikiran begitu. Ya. Dalam retreat meditasi duduk, meditasi jalan, dan meditasi dengan lagu dilakukan secara berurutan dengan waktu keseluruhan sekitar 90 menit. Dalam meditasi setelah retreat ini baik pribadi maupun kelompok menggunakan pola di atas secara urut atau boleh melakukan satu atau dua macam meditasi saja. Mohon tanggapannya Romo, terima kasih. Pada waktu meditasi, katakanlah kalau kita mengadakan dulu retreat meditasi offline ya. Jadi di sini itu bisa 2 jam berturut-turut ya. Jadi bisa 2 jam berturut-turut, tapi karena itu diselingi dengan misalnya jalan, meditasi jalan, kadang diselingi dengan nyanyian dan sebagainya. Ini hanya begitu, jadi tidak mutlak kalau Anda melakukan sendiri atau kelompok sendiri, itu tidak mutlak harus mengikuti urut-urutan seperti itu. Jadi misalnya dalam meditasi yang kita adakan offline di sini, itu lebih banyak misalnya meditasi duduk, kemudian diselingi jalan, duduk, jalan, bisa 2 jam. Kadang-kadang kalau bisa diteruskan, bisa 3 jam. Tapi kalau 2 jam terus-terusan duduk saja, itu sulit karena itu diselingi dengan jalan. Tetapi meditasi jalan itu seperti sudah pernah saya katakan hari Senin yang lalu bisa dipakai juga pada saat-saat tertentu. Misalnya Anda sedang ya di mana di kebun atau apa sambil jalan Yesus, Yesus, Yesus atau nyanyi Lord Jesus Christ Son of God atau nyanyi Jesus, Jesus, I love you, atau I adore you, atau Yesus, Yesus, puji syukur. Jadi terserahlah itu. Itu ada sarana-sarana yang bisa dipakai. Tidak harus seperti yang kita pakai ini, karena ini ada meditasi bersama, memang ya ada urutannya, ada begitu. Itu. Tapi kalau misalnya nanti sendiri, boleh saya kira pakai 1-2 macam saja. Jadi misalnya kalau Anda mau meditasi cukup lama ya, misalnya mau 2 jam, ya lebih baik diselingi dengan jalan atau itu diselingi. Tapi kalau hanya misalnya 1 jam ya boleh saja langsung begitu saja itu. Lalu saat-saat lain tidak bisa meditasi begitu, boleh sambil jalan lalu menyanyi atau tadi mengikuti Yesus, Yesus, Yesus dan sebagainya itu. Atau menyanyi terserah itu. Jadi begitu. Bisa jadi artinya cara itu tidak mutlak. Kalau Anda pribadi begitu tidak mutlak. Tapi karena kami ini ada kelompok, jadi mesti supaya diatur begitu sehingga semua bisa ikut begitu. Ya. Setelah retreat ini, kapan sebaiknya melakukan meditasi rutin atau waktu tertentu saja?
Kalau rutin kapan waktunya yang baik? Jadi memang tergantung dari masing-masing. Tapi memang yang paling baik waktunya rutin itu diajarkan pagi hari. Jadi pagi hari waktu setelah bangun itu masih pikiran belum kemana-mana, itu paling mudah untuk meditasi. Tapi orang-orang tertentu saya tahu ya pagi tidak bisa, terus kemudian ambil sore hari atau malam hari. Terserah situasi dan keadaan masing-masing bagaimana itu. Kalau dalam biara ini para frater, suster, mereka meditasi pagi dan sore. Jadi gitu, karena dalam komunitas ya teratur semuanya, teratur begitu. Pagi, sore mereka itu begitu. Ya. Dan kalau para frater, suster itu misalnya kecuali kalau ada retret bersama atau meditasi jalan, umumnya mereka hanya meditasi duduk saja 1 jam. Ya, itu. Jadi ini. Jadi tergantung situasi dan keadaan. Tadi misalnya meditasi jalan dan itu hanya sarana-sarana untuk tadi bisa meditasi lebih panjang. Misalnya ya dalam suatu retret, lalu meditasinya 3 jam. Kalau suruh duduk terus tanpa selingan itu sulit sekali. Tapi kalau ada selingan, misalnya tiap kali 40 menit atau setengah jam tergantung gitu. Ya itu bisa sampai 3 jam berturut-turut begitu. Ya, jadi artinya itu terserah Anda mau bagaimana itu. Jadi tadi rutin waktunya ada yang baik pagi atau sore atau malam, tergantung pada situasi masing-masing. Namun pada umumnya lebih baik pagi hari. Waktu bangun tidur itu justru pikiran masih tidak kemana-mana begitu. Jadi itu demikian. Apakah selama meditasi posisi duduk sila atau lotus penuh tapi tidak menyentuh lantai? Misalnya di atas sofa atau di atas kursi atau di atas itu bisa juga dilakukan di atas ranjang misalnya tempat tidur itu. Ya itu boleh saja. Jadi kalau di atas sofa asal sofanya itu jangan itu nanti dan akhirnya begini harus gitu. Tapi kalau itu bisa rata, boleh juga di tempat tidur, di atas tempat tidur itu tidak masalah, asal betul-betul bisa tegak dan sebagainya. Nah, tapi jangan goyang-goyang gitu, nanti sofanya goyang-goyang, lalu meditasinya juga goyang-goyang. Kalau begitu saya kira kurang baik gitu. Tapi kalau mau di atas kursi atau bahkan kalau mau di atas meja boleh juga. Jadi meja diberi bantalan, diberi kasur gitu, terserahlah. Kalau tidak mau di lantai, itu boleh saja asal tidak jatuh dari meja ya, gitu. Jadi boleh saja terserah itu. Ya, nah itu sofa kursi. Bagaimana kalau posisi duduk? Boleh tidak di kaki pakai bangku dingklek? Ya, soalnya mata kaki suka bengkak ya. Kalau posisi duduk lalu kakinya di atas dingklek begitu ya silahkan saja, boleh saja, terserah. Nah, dipakai dingklek seperti yang dipakai di Lembah Karmes ini itu bisa duduk di atas bantalan terus duduk di atas dingklek itu kakinya juga lemah dan itu bisa bertahan lama juga. Jadi terserah kadang gitu. Ya. Jadi kalau mata kaki suka bengkak dan sebagainya, terserah itu berlandaskan misalnya duduk terus kakinya itu supaya bisa duduknya enak begitu. Kadang-kadang kakinya pendek nanti gantung-gantung gini, saya kira itu enggak bagus. Jadi lebih baik tetap begini. Jadi kalau ada dingkleknya untuk itu boleh saja begitu. Jadi sebagai ganjal supaya tidak goyang-goyang terus kakinya begitu. Ya. Terus 8 meditasi jalan itu sebaiknya gimana? Apa muter-muter sekitar
bangku kita saja ada videonya, tidak, sebetulnya itu kami sudah ditampilkan dalam video caranya. Nah, kami di sini kalau meditasi jalan itu di kapel, jadi tempatnya cukup itu. Tapi Anda misalnya di kamar tamu atau di mana itu putar sedikit begitu. Kemarin ada yang tanya itu bagaimana bolak-balik atau ke depan, ke belakang. Lebih baik jangan, lebih baik putar sedikit. Walaupun pendek ya, itu tidak apa-apa putar begitu. Kalau tempatnya sempit, tergantung tempatnya itu. Jadi kalau Anda punya ruang doa yang sempit, pada waktu meditasi jalan ya jangan di ruang doa itu, keluar dari ruang doa, di ruangan yang lebih lebar sedikit begitu. Jadi misalnya entah di mana itu. Ya, jadi begitu. Bagaimana pengaturan napas pada meditasi dengan lagu? Nah itu kalau meditasi dengan lagu tidak usah memperhatikan napas, tapi nyanyi tadi. Misalnya Jesus, Jesus, oh I love you, Jesus. Jadi lebih fokus kepada Yesus yang hadir. Jadi bukan pada napas, karena nyanyi dengan nafas saya kira sulit itu. Jadi tidak. Jadi pada waktu menyanyi tidak usah mengatur nafas ya, tapi bisa gitu aja. Atau seperti Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Ya, nyanyian saya tidak gitu bagus, tapi ya bisa ngerti. Tapi no problem lah itu. Jadi itu tadi tidak usah pada waktu menyanyi tidak usah memperhatikan napas. Jadi waktu napas itu kita Yesus, Yesus, Yesus. Ini, tapi tangannya tidak bergerak ya. Yesus, Yesus. Itu supaya lebih berfokus. Jadi maksudnya hanya itu saja. Jadi lama-lama kita fokus dan pada waktu kita meditasi dimanapun Anda berada, sadari bahwa Yesus sebetulnya ada dalam lubuk hatimu itu. Ya. Pertanyaan pada meditasi doa Yesus, apakah bisa pada saat mengeluarkan nafas dengan melafalkan Yesus atau sus juga memberi perhatian ke ulu hati. Jadi sus nanti jadi roti sus nanti. Jadi jangan ya, lebih baik atau Yesus, Yesus begitu. Jadi lebih baik pakai itu jangan sus nanti sus nah, begitu. Lalu itu. Jadi jangan begitu, tapi lebih baik ini saja. Tetap Yesus, Yesus, Yesus. Jadi begitu. Lalu ya Yesus, Yesus, Yesus. Begitu. Jadi demikian. Baiknya pemula melakukan meditasi mulai dari berapa lama, Romo? Nah, itu tergantung. Jadi kalau bisa, saya lihat ada orang-orang yang sekaligus sudah bisa setengah jam, lalu lakukan setengah jam. Atau kalau memang tuh kadang-kadang sulit pada permulaan, itu 20 menit lah. Tapi lama-lama bisa setengah jam sampai bisa 40 menit. Tadi kalau menjadi kebiasaan begitu. Ya kalau mau 1 jam ya boleh. Tapi ya itu tadi minimal sebetulnya harusnya setengah jam, 30 menit minimal 30 menit. Tapi ya usaha coba begitu. Dan kalau kita bertekun pasti itu ada buah-buahnya. Jadi itu tadi ya. Bagaimana caranya mendisiplinkan diri untuk bermeditasi setiap hari? Apa yang harus kita lakukan? Nah inilah kamu berdoalah, mohon rahmat Tuhan. Tuhan beri aku rahmat-Mu supaya aku dapat setia. Dan tiap kali yang kau berdoa, Tuhan bantulah aku supaya aku bisa setia setiap hari. Dan harus ada semacam kerinduan, saya mau melakukan ini demi Tuhan. Jadi ada kerinduan akan Tuhan. Jadi
itu tadi. Karena itu sebetulnya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari pengalaman kami dulu lama mulai di Tumpang di Ngadireso itu kemudian dulunya kami membuat macam-macam retret ya. Retret ya ada retret doa, retret awal, retret macam-macam begitu. Tapi kemudian dari pengamatan kami lihat bahwa mereka yang sudah mempunyai mengikuti retret awal dan mendapat pencurahan Roh Kudus bisa masuk lebih mudah ke dalam jenis-jenis retret yang lain. Karena itu retret yang dulu itu akhirnya kami sebut dengan istilah retret awal. Artinya supaya orang-orang mulai dengan retret itu mengalami pencurahan Roh Kudus itu suatu pengalaman bahwa Yesus betul-betul hidup. Nah kalau mengalami Yesus betul hidup, yang lain-lain akan lebih mudah. Nanti juga doa dan sebagainya itu lebih mudah. Dan kita akan lebih mudah juga ingat akan Yesus dimanapun kita berada. Maka itu bagi Anda yang belum pernah ini mengikuti pencurahan Roh Kudus retret awal, ya nanti memang sekarang dalam situasi pandemi ini agak sulit. Kalau dulu sebelum itu di Lembah Karmel secara teratur ada retret awal, bukannya di Lembah Karmel tapi di rumah-rumah retret kami di berbagai tempat itu selalu ada. Jadi baik itu misalnya di Malang, di Ngadireso, di Ruteng, di Manado, di mana itu Bandol, terus Medan dan Cikanyere tentu saja itu selalu ada retret awal dulu. Tapi ya sekarang ini dalam situasi pandemi begitu, retret offline untuk sementara tidak bisa jadi itu. Tapi ya dengan itu retret online itu bisa. Cuma kadang-kadang waktu itu kami juga pikir kalau nanti berdoa lalu di rumah sendirian pencurahan Roh Kudus bisa menggelepar-gelepar susah juga. Jadi memang itu yang jadi pikiran kami. Tapi kalau itu ada berdua atau bertiga itu no problem rasanya. Ya, begitu. Jadi meditasi setiap hari itu, jadi sebetulnya itu mohon pada Tuhan. Tapi saya tahu juga ada orang-orang yang begitu tekun melakukan doa ini dan lama-lama akhirnya doa itu menjadi satu kebiasaan dan satu kebutuhan itu. Ya, dan saya tahu ada orang-orang jadi baik itu ibu-ibu maupun bapak-bapak yang meluangkan waktu 1 jam sehari untuk doa ini. Jadi saya lihat tahu. Jadi ya, memang ada. Ya mungkin tidak banyak saya tidak tahu, tapi saya kenal beberapa orang yang baik itu ibu-ibu maupun bapak-bapak yang tiap hari meluangkan waktu 1 jam untuk doa Yesus ini. Ya, jadi meditasi itu. Apakah semakin lama kita bisa duduk dalam meditasi, semakin bagus artinya meditasi kita? Ya jelas, kalau kita bertekun pada permulaan itu konsentrasi sulit, tapi lama-lama itu nanti akan lebih mudah. Dan nilainya juga lebih bertambah tentu saja menjadi lebih bagus itu. Artinya seperti tadi. Jadi memang ketekunan itu lama-lama membuat kita makin sadar dan kita juga akan mengalami sukacita dan damai. Walaupun kadang-kadang menghadapi berbagai macam persoalan dan sebagainya, kita tidak putus asa, tapi kita berharap pada Tuhan dan kita tidak kehilangan kedamaian hati kita. Jadi itu. Ya, ini begitu. Bagaimana cara duduk yang paling bagus yang membuat kita bisa duduk dengan enak dan enggak kesakitan dalam meditasi. Ini berbeda-beda. Jadi untuk yang lebih muda ya, kakinya masih lemas dan sebagainya, misalnya
duduk sila pakai itu lotus atau setengah lotus tuh sebenarnya paling bagus. Tapi kalau tidak bisa ya pakai dingklek. Dan kalau memang akhirnya pakai dingklek pun tidak bisa ya duduk di kursi. Tapi duduk kursi, jadi kalau duduk di kursi jangan terus begini. Begini. Tapi ya duduk tegak, badan tegak begitu. Ini dari kursi. Ya jadi bagi yang tidak bisa. Tapi sebetulnya bagi banyak orang misalnya yang tidak bisa, yang bisa lotus ya pakai lotus itu. Tapi kalau tidak bisa pakai dingklek itu sangat membantu. Dan banyak orang yang bisa pakai dingklek itu. Jadi itu karena tidak sulit. Kecuali kalau lututnya sakit ya susah nggak bisa. Tapi kalau normal tidak ada problem ya pakai dingklek itu bisa membantu sekali. Walaupun yang lain mungkin pakai lotus ya. Jadi pakai lotus. Orang-orang di Asia umumnya bisa duduk pakai lotus itu. Atau lotus penuh atau setengah lotus. Tapi kalau itu tidak bisa, bangku kecil yang anunya begitu agak miring sedikit, nah itu sangat membantu itu. Ya. Jadi coba saja bagaimana yang bagi Anda lebih baik itu cara duduk tadi bisa dicoba. Memang saya tahu kalau orang sudah agak tua, tidak pernah duduk begitu, pakai lotus itu berat sekali. Mungkin lebih baik pakai bangku. Tapi yang masih muda-muda bisa mencoba pakai lotus. Ya, jadi begitu. Sedangkan yang sudah lebih itu ya pakai dingklek itu lebih bagus. Tapi kalau itu sudah tidak bisa lagi ya duduk di kursi saja gitu. Tapi duduk kursi yang kursinya agak rata begitu ya, jangan yang itu. Jadi begitu. Jadi itu. Ya, jadi duduk paling bagus, tidak kesakitan ya dicoba saja mana yang Anda bisa pakai itu. Ya, bisa lutut penuh, itu yang masih muda itu dan atau sudah biasa, yang tua tapi sudah biasa gitu ya bisa saja pakai lo. Kalau tidak tadi seperti saya katakan pakai dingklek. Nah kalau dingklek pun tidak bisa ya terpaksa duduk di kursi saja. Ya, jadi duduk kursi lalu kalau kursinya itu kayu padat gitu ya pakai bantal lah. Jadi duduk di kursi tapi duduk di atas bantal itu dari pantatnya kena bantal itu, jadi begitu. Ya, jadi ini masing-masing berbeda. Yang satu lebih suka ini, yang lain begitu. Terserah keadaan masing-masing. Tidak bisa disamaratakan. Maka juga dalam contoh-contoh yang kita berikan dalam meditasi online ini ada frater suster yang duduk pakai lotus penuh, ada yang setengah lotus, ada yang pakai dingklek, terus kemudian juga ada diberi contoh duduk di kursi. Jadi itu berbeda-beda situasinya, tidak bisa disamakan. Jadi masing-masing hendaknya mencari cara duduk yang paling cocok untuk dia sendiri. Ya, begitu. Biasanya mesti latihan berapa lama baru kita bisa mendapat efek meditasi itu. Jadi ya tergantung, itu juga tergantung. Tapi yang penting kita harus bertekun. Jadi kalau sebetulnya meditasi ya, jadi Anda jangan pakai masih, wah nanti bisa efek ini. Itu nanti lebih berfokus pada diri sendiri. Tapi kalau Anda bermeditasi, Anda harus fokus kepada Yesus. Yesus, saya mau melakukan ini demi Engkau. Jadi fokus kita tidak pada diri sendiri, tetapi kepada Yesus. Kita melakukan itu demi cinta kepada Yesus. Dan kalau demikian, relasi dengan Yesus akan makin lama, makin mesra. Dan kalau relasinya makin mendalam, sukacita, kebahagiaan juga akan lebih besar. Jadi dalam situasi apapun Anda tidak akan mudah gelisah, tidak mudah takut, tidak mudah apa begitu. Jadi relasi dengan Yesus makin makin mendalam. Jadi juga tidak usah takut hantu misalnya, karena Yesus lebih kuasa daripada hantu.
Ya, ini demikian itu. Jadi efek meditasi itu berapa lama? Saya kira Anda bertekun saja. Makin lama kita cari bukan efek-efek sampingnya, tapi relasi kita dengan Yesus menjadi makin dalam, makin mesra. Lalu apakah meditasi bisa membuat efek samping jelek buat kita? Misalnya apa? Memang saya ungkapkan pada waktu meditasi kadang-kadang ada itu yang samping, misalnya badan bisa bergoyang ke muka ke belakang begini atau miring, tapi itu tidak usah diperhatikan. Jadi sudah, nanti kalau misalnya begini coba Anda berhenti lagi, tegak lagi, terus mulai. Itu nanti lama-lama akan hilang. Itu seperti gejala-gejala tambahan yang itu sebenarnya tidak terlalu mengganggu asal tidak diperhatikan. Lalu dalam hal ini kalau kita perhatikan misalnya seperti sudah saya sebut ya kapan itu, misalnya dalam Hinduisme, dalam yoga, dalam Zen. Dalam yoga orang bisa menemukan namanya kekuatan luar biasa, itu disebut siddhi. Dalam Zen disebut yuriki, jadi kekuatan paranormal. Misalnya seperti bisa memecah batu, misalnya ya saya pernah lihat ada orang misalnya batu sebesar ini ya, ini kita batu sebesar ini tak bisa pecah jadi dua. Tetapi ini pernah terjadi begitu. Tapi kalau ada orang mengatakan Yesus begitu, batunya terpental tidak pecah. Jadi itu kuasa nama Yesus itu luar biasa sebetulnya. Gitu. Jadi itu. Jadi kalau kita mencari doa itu, ya jangan mencari efek sampingan tadi itu apa itu. Ya pernah seperti saya ceritakan itu ada seorang ibu yang rajin berdoa Yesus, walaupun dia tidak pernah pikir tentang kuasa, kemampuan, itu punya kekuatan besar dan sebagainya. Lalu oleh anaknya dia, wah mama itu punya tenaga dalam besar. Terus, saya tidak pernah belajar ya Pak mama, tapi kata guru saya itu gitu. Akhirnya apa? Lalu diajak itu adu tenaga oleh anaknya. Ya karena anaknya ngerengek tiap hari ya terus akhirnya sudah. Lalu mama suruh apa? Mamanya kebetulan tuh rajin tiap hari berdoa pakai dingklek. Terus anaknya bilang, mama duduk aja pakai dingklek. Terus nanti saya serang. Pada waktu mama serang, mama begini aja. Tenaga dalam besar. Lalu apa yang terjadi? Mama tidak pernah belajar tenaga dalam, tapi rupanya mendapat itu. Sehingga pada waktu ini anak menyerang, dia anak begini, anak itu terpelanting, bangun lagi 2 kali sampai 3 kali, akhirnya mama ampun mama begitu. Jadi ini kekuatan itu kita cari tapi ya tidak tahu rupanya ada. Sehingga misalnya itu saudara, ini saya punya pengalaman juga ya. Saya tidak tahu, saya tidak pernah punya tenaga dalam, saya tidak tahu lah. Tapi suatu saat ada satu keluarga begitu di Jakarta waktu itu yang mengundang saya, dan pada waktu itu jadi banyak orang kumpul di sana, saya lupa ada apa pertemuan apa gitu, terus dikatakan, oh tuan rumahnya, Romo ini ada Sinsai PLN, diberi gelar Sinsai PLN. Kenapa? Karena dia, waduh, kalau pijat itu hebat. Nah, kebetulan saudara, waktu itu pinggang saya itu agak sakit. Oh ya, ada tukang pijat ya boleh lah. Lalu kalau pijat itu biasanya ke baju dilepas gitu. Lalu saya mau lepas, oh enggak usah, tidur saja, suruh tidur tengkurap. Lalu pijat itu kan biasanya begini, begitu. Ini tidak, ini cuma gini aja. Loh, kok aneh ya, pijat kok saya dilus-lus begini. Jadi saya itu heran, kenapa? Tapi dalam hati saya pikir kenapa ya? Ya waktu saya duduk, waktu saya disuruh tidur tengkurap,
Ya saya tidak pikir apa-apa, tapi spontan waktu itu saya mengucapkan nama Yesus, Yesus, Yesus. Tapi badan saya cuma dilus-lus itu, punggung saya dilus-lus begitu. Terus Sinsa kok enggak ada reaksi apa-apa ya. Terus Sinsa tanya, sakit? Tidak. Sakit? Tidak. Ini pasti sakit? Tidak. Lalu ya akhirnya, ya saya memang tidak sakit, tapi terus akhirnya terus beberapa waktu akhirnya saya berhenti sudah. Terus ketika berhenti apa? Diumumkan yang lain-lain yang antri sebetulnya sudah saya itu ada banyak, masih ada beberapa orang antri mau dipijat sama Sinsa itu. Tapi kemudian batal, Sinsa kehabisan tenaga. Kenapa? Saya tidak tahulah itu. Jadi ini ya waktu itu saya tidur begini spontan, saya tidak pernah pikiran apa-apa ya, hanya spontan saja Yesus, Yesus, Yesus begitu. Nah itu suatu kuasa yang sebenarnya besar. Nah apa itu? Tapi kita tidak boleh memakai itu. Jadi seperti juga dalam Zen yang murni ya dari media Zen, mereka ada yoriki itu tidak boleh dipakai. Harus diabaikan. Jadi memang jalan terus begitu. Nah ini misalnya tadi Sensei tadi yang tadi itu yang Bapak yang itu mengatakan sebetulnya orang-orang yang dipijat dia baru begitu, wah begitu, seperti kesetrum begitu. Nah ini ya itulah. Jadi kita kalau kita bersama Yesus kita tidak usah takut apa-apa. Ya. Jadi tadi efek samping tadi mungkin tapi kita tidak boleh mencari itu saudara. Karena fokus kita harus pada Yesus. Memang orang-orang kelompok-kelompok tertentu mencari meditasi itu untuk mendapatkan kekuatan. Jadi semacam tenaga dalam yang besar dan sehingga bisa misalnya tadi seperti saya katakan batu betul kira-kira besarnya sekian diletakkan di meja tak bisa patah dua. Nah kalau Anda mau coba ya silahkan begitu. Ya baik. Kalau saya visualisasikan memandang wajah Yesus atau disalib Yesus sambil menyebut nama Yesus, apakah ini salah atau boleh? Jadi untuk bisa katakan berfokus, maka saya anjurkan kadang-kadang tambah satu fokus tapi tidak usah pakai fantasi ya, hanya berfokus begitu saja. Kan misalnya salib, mana salib, tapi itu supaya lebih mudah berfokus. Tapi jangan terus membayangkan salibnya gini gitu. Ini tidak, tapi lebih fokus Yesus, tapi terfokus begitu. Jadi kalau demikian ya silahkan, itu tidak salah. Tapi kalau Anda mulai Yesus pikir merenung Yesus fantasinya jalan sini itu mengganggu. Jadi misalnya oh ya Yesus bagaimana ya? Oh Yesus pada waktu didera Yesus begini. Ya itu berbeda dengan memang dalam meditasi biasa jadi yang sebut meditasi itu ini kok berhenti ya? Kenapa? Halo? Masih enggak masih Romo, masih. Ini kayaknya coba. Internetnya ada masalah. Hah? Kok enggak? Suara Romo masih kedengaran. Suaranya masih kedengaran ya? Ya, cuma gambar Romonya aja hilang. Ya sudah, kalau gitu saya teruskan. Suaranya masih kedengaran ya? Kedengaran Romo. Ya. Dengar ya? Dengar. Ya, oke dah. Saya teruskan saja nih gambarnya hilang tuh. Iya. Nah, oh ya, saya boleh lagi. Oke, baik. Jadi ini, sekarang mengenai gangguan dan pelanturan. Mengapa pada saat meditasi sulit sekali fokus, banyak pikiran berseliweran. Untuk fokus paling lama hanya 1-2 menit. Apa yang harus dilakukan untuk fokus? Apakah perlu doa sebelum meditasi? Ya memang itu mohon bimbingan Roh Kudus supaya Roh Kudus membantu kita. Tapi pada permulaan memang untuk berfokus itu sulit sekali.
baik dalam meditasi diskursif maupun doa Yesus itu pada permulaan itu sulit berfokus, tapi tidak apa-apa. Jadi begitu sadar terus kembali lagi. Yang penting jangan jengkel. Jadi kalau Anda tidak bisa berfokus, jangan merasa jengkel, tapi tidak apa-apa. Tadi misalnya kata 1-2 menit terus sudah mulai bilang, oke 1-2 menit kembali lagi. Lama-lama itu akan lebih panjang waktunya, waktu bisa berfokus itu. Tapi itu butuh ketekunan, butuh latihan, dan butuh waktu. Masing-masing berbeda, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang satu cepat, yang lain lebih lambat, tapi tidak apa-apa. Terus saja usaha itu. Jadi memang ini. Jadi harus dilakukan untuk fokus, yaitu tadi kembali lagi. Jadi untuk fokus tadi maka saya menganjurkan coba bisa letakkan misalnya salib ya, salib depan, lalu mata dibuka berfokus kepada salib. Nah itu lebih mudah. Jadi kalau gitu kita berdoa, jadi juga mental dan namanya terlebih terfokus pada situ semuanya itu. Nah ini salah satu cara ya begitu. Ya, bagaimana saat hening doa Yesus kita tahu bahwa itu vision dari Yesus atau dari iblis. Saya kira vision-vision seperti kemarin saya katakan itu baca buku Santo Yohanes Salib itu, coba bisa carikan buku Yohanes Salib itu menuju persatuan cinta kasih. Jadi itu ada buku itu. Jadi artinya kalau demikian itu misalnya itu tadi vision-vision itu bisa dialami orang. Tapi bagaimanapun juga tidak usah diperhatikan. Jadi kalau kadang-kadang orang bisa mendapat vision ini Tuhan Yesus atau orang kudus tertentu atau Bunda Maria atau apa, tidak usah diperhatikan. Kalau betul itu dari Tuhan, pada saat diberikan itu efeknya sudah akan masuk dalam hati, dalam jiwa kita. Tapi kalau kita perhatikan itu nanti bisa gangguan-gangguan si jahat, memberi vision-vision yang sebetulnya bukan dari Tuhan. Dan kalau begitu biasanya lalu ada timbul itu atau gelisah atau menjadi sombong dan sebagainya. Maka saya kira ini ada buku yang itu menuju persatuan cinta kasih dengan Allah. Ini saya kira bagi Anda coba baca ini, buku ini. Menuju persatuan cinta kasih dengan Allah. Ini karangan Yohanes Salib. Jadi sebetulnya kan Yohanes Salib itu punya beberapa buku itu, Mendaki Gunung Karmel, terus Madah Rohani, terus Nyala Cinta. Nah ini memang itu tidak membahas semuanya itu, tapi yang pokok-pokok dari Yohanes Salib itu saya bahas di sini tentang tujuannya dan sebagainya. Jadi bagi Anda yang ingin mendalami hidup rohani, ya itu cobalah baca ini, Menuju Persatuan Cinta Kasih dengan Allah. Cita-cita rohani Santo Yohanes Salib itu. Lah ini dikemukakan di situ. Baik, ya. Jadi jelas ya, bisa lihat itu tadi. Baik. Ya. Jadi ya, tadi vision itu tadi, karena itu seperti vision dan macam-macam seringkali kita tidak tahu. Karena itu jangan perhatikan. Jadi ada vision, saya lihat vision, jadi sombong dan sebagainya. Kalau demikian, ini kemungkinan besar bukan dari Tuhan. Nah itu bisa iblis juga bisa mengganggu. Karena itu jangan perhatikan, kalau ada vision jangan perhatikan. Kita harus hidup dalam iman. Ya kalau orang mencari vision macam-macam seperti kemarin tuh pernah saya katakan, orang itu menjadi sombong sekali. Saya pernah bisa pergi sampai ke Gunung Himalaya, ya.
itu omong kosong atau betul atau tidak ya. Apalagi bilang saya bisa sampai ke Jupiter, wah ya itu omong kosong. Nilainya apa? Kesombongan, nol nilainya, bahkan minus itu. Jadi kalau begitu bahaya sekali. Ya, jadi kadang-kadang membedakan itu dari gejala dari Tuhan atau dari iblis itu begini. Jadi secara singkat ya, kita tidak usah perhatikan. Tapi bila itu vision itu dari Tuhan, itu akan menimbulkan damai, sukacita, dan kerendahan hati. Sebaliknya kalau dari iblis menjadikan orang itu artinya tidak damai, tapi menjadi rasanya atau menjadi sombong, wih saya bisa melihat ini dan sebagainya. Nah itu, ini saya kira yang berbahaya. Ketika meditasi ada perasaan seperti merinding, badan kaku dan lain-lain. Bagaimana membedakan gejala dari Tuhan dan dari iblis? Jadi kalau kadang-kadang merinding ya sudah biarkan merinding lewat itu tidak usah diperhatikan. Terus fokus saja pada Yesus, Yesus, Yesus. Kalau misalnya badan kaku, lah itu tidak tahu kakunya bagaimana. Lalu ya mungkin geser lah duduknya, geser sedikit begitu. Terus itu bisa merubah itu tadi. Apalagi kalau kemudian apa itu geringgingan itu, lalu ya itu duduknya dirubah itu mungkin duduknya salah gitu. Itu di sikap badannya bisa diubah demikian. Kalau ini terus ya tadi dari Tuhan atau iblis itu saya kira tidak usah tapi kalau dari Tuhan itu memberikan damai sukacita. Tapi itu tidak usah maaf. Jadi kalau itu dari Tuhan, efeknya sudah ada. Dan kalau dari iblis, kalau tidak kita perhatikan, sebentar saja sudah lewat itu semua. Itu. Tapi kalau diperhatikan, nah ini orang itu nanti dikuasai iblis itu. Ya, baik. Kalau meditasi duduk cenderung mengantuk, jadi lebih efektif bila saya meditasi jalan atau menyanyi. Apakah ada beda dalam hal faedah pengalaman antara meditasi duduk, jalan, menyanyi? Ya, sebetulnya yang paling baik memang kita meditasi duduk itu. Tapi kalau mengantuk itu tidak tahu, maka ambil waktu yang baik. Jadi kalau Anda meditasi malam sudah sehari capek, itu waktu meditasi terus gini. Nah, itu ambil waktu yang dimana Anda lebih segar. Misalnya pagi hari bangun tidur itu. Ya, itu biasanya lebih segar daripada malam hari sudah seharian kerja apa terus mau duduk itu lalu ngantuk lah itu. Jadi tergantung dari waktu. Jadi memang sebetulnya kalau bisa meditasi duduk itu lebih efektif, tapi kadang-kadang pada saat-saat tertentu Anda bisa tadi misalnya sambil jalan-jalan atau menyanyi juga bisa. Jadi menyanyi itu asal fokus kepada Tuhan ya itu. Itu saya kira situasi dilihat situasinya bagaimana. Ya, jadi itu. Kenapa ya setiap ulang doa Yesus tenggorokan selalu kering. Kering setelah selesai saya telan jadi batuk. Padahal sebelumnya saya minum air putih dulu. Dan sebelumnya enggak ada batuk. Ya kalau itu saya tidak tahu itu kenapa bisa batuk. Tapi ya coba waktu mengucapkan nama Yesus jangan terlalu keras. Yesus, Yesus. Begitu tapi lebih halus lah. Yesus, Yesus, Yesus. Jadi Yesus, Yesus. Nah itu kalau gitu pasti tenggorokan cepat kering gitu. Tapi kalau itu kita kata Yesus, Yesus, Yesus. Itu enggak cepat
tenggorokan dan cepat kering. Tapi ya baik juga kalau sebelumnya minum air, tapi jangan banyak-banyak, nanti setengah meditasi mau ke belakang, nanti susah juga. Jadi kita harus katakanlah dalam hal ini praktis, yang berarti bijaksana praktis begitu. Ya. Lalu ya coba tadi mungkin suaranya jangan keras-keras, kalau keras-keras ya cepat kering tenggorokan itu. Lalu ini berikutnya, pada waktu menjalankan meditasi doa Yesus, apakah boleh diiringi musik TC atau musik instrumental rohani supaya meditasi doa Yesus bisa fokus dan konsentrasi penuh? Saya sering tidak fokus dan konsentrasi penuh ketika meditasi doa Yesus karena saya sering memikirkan masalah persoalan hidup yang tiba-tiba muncul dan teringat kembali masalah yang saya hadapi hari ini. Bagaimana caranya agar bisa fokus dan konsentrasi penuh menjalankan meditasi doa Yesus? Jadi tadi memang pada permulaan pasti ada gangguan, baru meditasi, oh ya itu nanti tugas saya apa ya? Oh ya nanti ini ingat, nah, begitu kita tapi dengan pelan-pelan ingat, oh ya kita kembali pada Yesus. Tadi seperti saya katakan tadi, baru ada orang tanya baru 1-2 menit sudah melantur, ya enggak apa-apa, kembali lagi, pelan-pelan akhirnya bisa lebih berfokus. Jadi ini perlu latihan, perlu ketekunan. Jadi jangan harap Anda langsung doa Yesus bisa terus masuk dalam itu perlu ketekunan itu. Dan ya bila nanti ada kesempatan bagi Anda yang belum pernah ikut retret awal, nanti kalau bisa ada kesempatan ikutlah retret awal dengan mengalami pencurahan roh, itu akan banyak membantu. Jadi itu. Ya. Ya, kalau tadi diiringi musik tadi sebetulnya itu nanti fokusnya lebih pada musik daripada kecuali musiknya itu tadi Yesus, juga lagu Yesus, mengarah kepada lagu Yesus itu. Jadi lebih baik kalau demikian itu pada saat-saat tertentu di mana Anda lebih itu dan situasi tertentu ya mendengarkan musik itu boleh, tapi kalau pada waktu doa Yesus sebaiknya tidak mendengarkan musik itu, tapi betul-betul lebih berfokus kepada Yesus. Ya. Dalam melakukan doa Yesus seringkali kita tidak fokus pada doa tersebut. Terkadang pikiran kita dapat terpusat pada pas ada jeda sejenak kita tidak konsentrasi pada doa Yesus tersebut. Bagaimana kita bisa mengintensifkan doa tersebut dengan keadaan tersebut? Ya ini tadi seperti saya katakan tadi ada beberapa pertanyaan sebelumnya. Ya ini butuh latihan, butuh ketekunan. Jadi jangan Anda lalu ikut retret langsung bisa, itu tidak. Ini dalam retret kita berikan metode-metode, cara-cara dan kemudian bagaimana perkembangannya. Tapi kalau dalam retret ini dibahas dalam seminggu, itu jangan harap bahwa seminggu Anda bisa begitu, tidak. Tapi kita tahu arahnya kemana begitu. Tapi untuk itu perlu kita tekun. Jadi jangan putus asa. Nah inilah. Jadi juga ini satu hal, jangan jengkel. Waduh begini jengkel. Nah, pada waktu jengkel Anda terganggu konsen. Tapi kalau misalnya melantur ya udah Yesus lagi. Berpikir kembali Yesus. Fokus lagi pada Yesus. Lama-lama itu nanti akan pelanturan itu akan berkurang. Mungkin tidak bisa hilang sama sekali, tapi bisa berkurang, banyak berkurang. Ya. Meditasi yoga ala Cina seperti Tai Chi, apakah kita bisa menggunakannya untuk doa Yesus
Dan apakah kita hanya terpusat pada satu titik? Terkadang dalam situasi tersebut ada kendala yang mengganggu, seperti ada pikiran jangan-jangan itu dan kurang konsentrasi. Seperti itu Tai Chi, saya kurang tahu bagaimana itu fokusnya. Jadi kalau misalnya itu hanya Tai Chi saya kurang tahu ya. Tapi kalau misalnya seperti Zen itu jadi itu cara duduk dan boleh dipakai karena itu hanya budaya saja. Tapi fokusnya kepada Yesus. Lalu kalau Tai Chi saya kurang tahu isinya gimana itu. Tapi kalau metodenya hanya itu bisa membantu konsentrasi, ya boleh saja kita pakai nama Yesus. Tapi persisnya, sorry saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu Tai Chi itu persisnya gimana ya itu. Jadi, tapi kalau yoga itu kan bisa itu konsentrasi betul-betul, itu cara duduknya, cara bernafasnya bisa kita pakai. Tapi arahnya kepada Yesus itu. Ya. Ya, jadi itu tadi. Bagaimana cara yang paling efektif supaya bisa berkonsentrasi pada saat meditasi? Yaitu tadi ada meritmekan nama Yesus pada pernapasan. Dan itu pelan-pelan dengan meritme pada pernapasan, orang akan lebih mudah konsentrasi. Jadi itu begitu caranya. Itu hanya cara-cara untuk bisa lebih konsentrasi pada pernapasan. Tapi memang arahnya kepada Yesus sendiri. Ya, lalu ini bagaimana mendobrak pikiran kita yang sering menerawang kemana-mana dan masuk ke dalam suasana hening dan meditasi. Jadi untuk masuk itu. Ini sebenarnya sudah saya terangkan tadi. Jadi pertanyaan memang berbeda-beda tapi intinya sama, yaitu pelanturan-pelanturan. Jadi lebih berfokus, melantur kembali fokus, melantur lagi kembali fokus, pelan-pelan. Lama-lama akan bisa berkonsentrasi. Kalau misalnya kita takut untuk menutup mata dan meditasi, apakah itu artinya ada gangguan? Justru tidak. Jadi kalau misalnya Anda berfokus tadi pada salib itu, ya pada salib tadi ya mata terbuka, tidak apa-apa. Jadi mata terbuka misalnya pada salib yang di depan Anda, lalu berfokus di situ Yesus, Yesus, Yesus. Itu bisa membantu konsentrasi. Jadi bahkan kadang-kadang itu lebih baik buka mata daripada tutup. Jadi kalau ada fokus begitu pelan-pelan. Tapi jangan memikirkan Yesus berfantasi begitu. Kalau kita mensalib ya lebih fokus ke situ Yesus, Yesus begitu. Ya, ini mengenai tadi. Baik, sekarang saya lanjutkan pertanyaan di kelompok berikut ini. Sudah jam 8 lebih. Ya, ini 4 keutamaan disampaikan oleh Santa Teresa apa saja Romo. Jadi keutamaan Santa Teresa kalau tadi dalam pengajaran waktu homili saya katakan tuh saya menyebut Santa Teresa, yaitu pertama kerendahan hati. Kerendahan hati artinya menyadari bahwa segala kemampuan kita berasal dari Tuhan. Jadi kalau saya rendah hati ya saya tidak akan sombong. Jadi artinya rendah hati itu sadar bahwa kemampuan-kemampuan yang ada pada saya itu berasal dari Tuhan. Jadi itu yang utama. Jadi kerendahan hati sebagai dasar. Lalu kemudian iman. Lalu melalui iman seperti tadi saya kemarin ya saya terangkan, iman itu seperti katakanlah kalau orang mau melihat itu film 3 dimensi pakai kacamata merah. Nah, saya dulu permulaan pakai kacamata merah ya. Lalu saya pikir kalau kacamata ditanggalkan bagaimana? Kacamata saya tanggalkan, saya
buram tidak bisa lihat apa-apa. Jadi kemudian ya pasang lagi supaya itu bisa masuk, sehingga kalau kacamata kita pakai kita masuk dalamnya. Nah ini seperti iman itu. Kalau kita beriman, kita akan bisa melihat, mengerti misteri-misteri Allah yang lebih dalam. Karena itu ada misteri, ada pengertian kita tentang misteri Allah itu hanya bisa dilihat dengan iman. Seperti tadi film 3 dimensi hanya bisa kita lihat lewat kacamata merah itu. Jadi ini sebagai perbandingan, jadi iman. Kemudian yang ketiga yaitu pasrah, penyerahan diri kepada Allah. Jadi itu. Jadi misalnya seperti seorang anak kecil mengharapkan segala-galanya dari orang tuanya, dari bapaknya, dari ibunya. Bahkan misalnya ini sebagai contoh ya, kalau seorang anak kecil itu sakit, yang bingung siapa? Bukan anak itu, dia sakit demam, dia hanya tidur. Yang bingung orang tuanya. Ya, jadi bagi Anda yang punya anak kan begitu. Kalau anak sakit, dan kalau anak tidak mau makan, kamu nggak minta, tidak usah. Tapi justru itu, ayo makan dan sebagainya. Jadi orang tua, lah inilah kepercayaan kita kepada Allah. Seperti Tuhan Yesus bersabda, kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak bisa masuk surga. Artinya kita di hadapan Allah harus seperti anak kecil tadi, mengharapkan segala-galanya dari bapaknya, dari ibunya itu. Jadi itu Allah demikian. Ini kepercayaan kita dan kepercayaan dan pasrah seperti itu. Jadi inilah yang itu. Dan kemudian yang terakhir yang utama yaitu cinta kasih. Cinta kasih ini yang utama. Sehingga bila kita tidak memiliki kasih, itu semua doa-doa kita juga sia-sia. Tapi seperti tadi saya katakan, doa kita membantu perkembangan dalam cinta kasih. Dan kalau kita bercinta kasih, maka doanya juga lebih mendalam. Jadi itu demikian. Jadi ini kebajikan-kebajikan yang saya kira itu penting untuk hidup kita. Yaitu pertama-tama kerendahan hati itu dasarnya. Jangan menganggap saya itu jenius. Siapa Anda tahu siapa lebih jenius ini? Iblis. Iblis itu jenius sekali. Tapi karena sombong akhirnya jadi iblis itu. Ya. Nah, lalu bagaimana hidup di hadirat Allah? Nah ini memang saya kira sangat penting. Hidup di hadirat Allah itu menyadari bahwa Allah selalu ada dalam hati kita. Maka seperti kata dalam Injil Yohanes, sebetulnya itu dikatakan demikian. Kalau kamu mengasihi aku, Bapakku akan mengasihi kamu. Kami akan datang kepadamu dan tinggal di dalam kamu. Dan sebetulnya oleh Roh Kudus kita tahu bahwa Allah, Roh Kudus itu hadir dalam diri kita. Dan di mana ada Roh Kudus, di situ juga ada Bapa, di situ juga ada Putra. Ada misteri Tritunggal Maha Kudus itu. Jadi ini. Jadi saya kira itu mengenai hidup di hadirat Allah. Jadi sadar, dimanapun kita berada, kita selalu hadir pada Allah. Dan ini secara istimewa diungkapkan oleh Santa Teresia dalam bukunya yang itu sebetulnya Puri Batin, tapi kemudian saya membuat itu satu buku yang sebetulnya semacam ringkasan atau lebih menerangkan lebih sederhana tentang Puri Batin. Dari beberapa orang yang membaca buku itu mengatakan waktu baca Puri Batin bingung, tapi setelah membaca buku itu menyelam ke dasar samudera ilahi, ya menyelam ke dasar samudera ilahi, maka ini itu membaca itu lebih mudah. Dan dalam buku ini dikatakan bahwa Allah itu tinggal dalam lubuk jiwa kita. Lubuk jiwa kita itu seperti istana dengan banyak ruangan-ruangan, dan itu Santa Teresa membaginya atas 7 kelompok. Ruangan yang ke-7 yang paling dalam
itu di mana Allah berada dari situ. Jadi sebetulnya Allah selalu ada ini. Dan misteri tentang kehadiran Allah ini memang oleh beberapa tokoh dinyatakan itu antara lain Elizabeth dari Trinitas. Ya, Elizabeth dari Trinitas. Itu sayang dalam bahasa Indonesia belum ada bukunya, tapi dalam itu ada. Nah kalau ini misalnya ini ya buku ini dalam keheningan dasar samudera ilahi itu menjelajahi Puri Batin Santa Teresa. Ini kalau Anda mau baca ini lebih mudah. Dari beberapa orang yang pernah baca ini katakan, ya ketika saya baca ini lebih mudah mengerti itu. Lalu setelah itu baca lagi ya tulisan Santa Teresa sendiri. Memang ini uraian tentang Puri Batin itu. Dari itu saya kira demikian. Baik. Lalu ya itu tadi. Dalam meditasi doa pembuka kepada Roh Kudus, bukan Yesus Bapa, saya ingin lebih tahu maksud tujuannya. Karena Roh Kudus itulah sebetulnya yang membuat kita mengenal Yesus. Jadi peranan Roh Kudus itu penting sekali. Misalnya dalam Injil dikatakan ya, misalnya atau dikatakan bahwa Yesus akan mengutus seorang penghibur. Dia akan mengajarkan kepadamu segala-galanya itu. Jadi tanpa Roh Kudus kita tidak bisa. Lalu Paulus mengatakan tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berkata Yesus itu Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berdoa. Karena kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, tapi Roh itu yang berdoa dalam hati kita. Lalu juga dikatakan tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berkata Abba Bapa. Jadi kalau kita bisa berdoa Abba Bapa atau Bapa kami, ini dan betul-betul sungguh itu karena Roh Kudus yang berdoa dalam diri kita. Tapi saya kira kita perlu itu menyadari, jadi minta Roh Kudus memimpin kita doa, dan Roh Kudus itu mengarahkan kita pada Yesus, pada Bapa. Jadi dalam pembukaan karena itu kita berdoa kepada Roh Kudus, bukan kepada Yesus, kepada Bapa. Tapi kita mohon Roh Kudus sendiri. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berkata Yesus adalah Tuhan. Atau kita tidak bisa berkata Abba Bapa. Maka kita butuh Roh Kudus ini. Jadi itulah sebetulnya yang menjadi. Karena itu misteri Tritunggal Maha Kudus ya. Justru coba Anda renungkan kembali itu kisah para rasul ya. Misalnya Petrus sebelum Pantekosta atau sebelum pencurahan Roh Kudus dia begitu takut. Lalu waktu Yesus diadili seorang hamba wanita, engkau pengikut orang itu. Petrus ketakutan menyangkal. Tapi sesudah Roh Kudus turun pada Pantekosta, lalu Petrus dihadapkan bukan hanya satu orang hamba, tapi di hadapan Sanhedrin. Dia berani berkata, coba bapak-bapak silakan pikirkan, apa yang berkenan kepada itu Allah? Taat kepadamu atau taat kepada Allah? Terus kita, Petrus, dari mana keberanianmu itu? Kok bisa berubah begitu? Nah ini berubah karena Roh Kudus. Karena itu seperti tadi saya katakan dan retret awal kita ada doa untuk pencurahan Roh Kudus. Kesadaran akan peranan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita itu bukan apa-apa. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa para murid berubah ketika mereka menerima Roh Kudus. Jadi itu penting sekali peranan Roh Kudus ini. Ketika merasa punya beban hidup yang sangat berat, saya selalu mendengarkan lagu-lagu TC supaya ada ketenangan dan kedamaian di hati saya. Apakah ada lagu-lagu lain yang digunakan oleh Frater CSC dan Suster Putri Karmel untuk mengiringi meditasi doa Yesus? Jika ada, apakah saya boleh download lagu tersebut?
Saya kira ada lagu-lagu, banyak itu lagu-lagu, tapi tidak tahu apakah ada yang dinyanyi. Tapi misalnya lagu-lagu yang kita pakai juga itu Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Coba Anda lakukan itu kalau misalnya Anda gelisah atau apa, nyanyikan lagu itu, atau Jesus, Jesus, I adore you. Jesus, Jesus, I adore you. Misalnya diulang-ulang itu, dan pasti nanti Anda akan menemukan damai di situ. Ya. Materi tentang hari kedua dan ketiga jelas. Tapi saya mau tanya soal yang hari pertama tentang meditasi doa Yesus dan hubungannya dengan paranormal. Ya. Jadi doa Yesus tidak ada hubungan dengan paranormal. Jadi memang orang-orang tertentu dalam melakukan meditasi tertentu, misalnya dalam itu khususnya dulu di Jawa itu banyak orang itu bertapa untuk mendapat kekuatan paranormal. Atau ada kelompok tertentu yang misalnya dengan mengadakan meditasi, tapi bukan doa Yesus ya, meditasi itu supaya bisa levitasi. Artinya bisa jalan seperti levitasi. Saya baru-baru ini juga mendapat video dari orang yang menunjukkan orang bisa masuk itu bisa di atas di di katakanlah bisa mengawang begitu, jadi tidak menyentuh tanah, jadi bisa levitasi begitu, dan bisa masuk lemari yang itu tanpa dan lemari tertutup, lemari kaca tertutup, dia bisa masuk begitu saja. Nah ini memang kekuatan paranormal, tapi itu bukan itu yang kita jadi yang saya maksudkan, mungkin saya menyinggung tentang itu, dan juga tentang kekuatan paranormal, misalnya jalan di atas api dan sebagainya. Dan saya lupa kapan itu saya katakan juga, misalnya seperti di Singkawang ada tatung, itu orang bisa itu tidak pisau dan semua itu bisa kebal dan sebagainya. Tapi seperti saya kata, ketika mereka lewat di depan gereja Katolik yang kebetulan pintunya terbuka, kekebalannya hilang, sehingga mereka duduk di atas di kereta, tapi duduknya bukan di kursi, tapi di atas pedangnya begini. Tapi ketika kekebalan hilang, pantatnya teriris. Jadi itu misalnya begitu. Jadi karena kehadiran Tuhan itu. Jadi itu. Jadi artinya ini, saya pernah ada dalam suatu doa bersama keluarga, dan satu pendoa yang adalah keluarga saya, dia melihat penampakan roh-roh jahat. Ya, nah kalau begitu saya kira tidak perlu diperhatikan, dan ini saya tidak tahu apakah keluarga itu ada hubungannya dengan kekuatan-kekuatan paranormal atau apa. Nah, itu mudah sekali. Dan lagi ada seorang yang malah kerasukan roh jahat, ya bisa saja. Mudah sekali orang kerasukan roh jahat kalau dia itu. Misalnya, yang pernah saya ungkapkan sebagai contoh, berapa tahun yang lalu itu di Tumpang, waktu itu Tumpang ada retret anak-anak muda ya juga itu. Lalu ada 3 anak waktu sedang adorasi atau mereka pula begitu, jadi menggelepar-gelepar, dan kemudian ditangani para suster, terus akhirnya didoakan pembebasan. Tapi ternyata kemudian mereka itu 3-tiganya itu ikut perguruan silat. Lalu di situ mereka pakai tenaga dalam, itu kekuatan paranormal, dan itu akhirnya dirasuki roh jahat. Jadi itu. Jadi memang kalau demikian itu kehadiran roh jahat itu perlu diusir. Tapi untuk mengusir itu roh jahat, kita perlu kuasa Tuhan. Jadi itu kuasa Tuhan supaya dalam nama Yesus itu
Ini bisa demikian. Tapi kalau tidak, kita main-main, roh jahatnya lebih kuat ya. Kita jangan-jangan malah bisa dirasuki sendiri. Ya, tapi saat si setan keluar di tubuh orang itu, orang tersebut dirasuki lagi oleh roh keluar leluhurnya dan malah diajak ngobrol gitu. Nah saya kira ini perlu pertobatan betul-betul. Jadi orang itu harus betul-betul bertobat. Mungkin ada hubungan dengan paranormal dan lain-lain. Maka dia perlu bertobat dan menyangkal. Kalau tidak menyangkal dan bertobat, maka itu percuma, tidak bisa didoakan. Tapi kami di sini banyak pengalaman para frater, suster mendoakan orang-orang kerasukan. Tapi yang mau didoakan itu harus betul-betul bertobat. Jadi betul-betul dan menyangkal. Kalau tidak mau menyangkal, ya tidak bisa. Tapi kalau dia mau bertobat dan menyangkal, itu bisa terjadi. Bahkan ini para saudara yang terkasih, saya masih ingat pengalaman suster-suster kami di Ruteng. Suatu saat itu bahkan di suatu desa, lalu mereka tahu kemudian ya karena rupanya mendengar dari para suster dan sebagainya bahwa kuasa-kuasa kegelapan itu tidak bisa. Sehingga mereka mengumpulkan apa? Mengumpulkan jimat-jimat yang banyak sekali. Nah untungnya para suster kami sudah mengerti tentang hal itu, tidak takut, akhirnya itu dibersihkan dan juga ada beberapa yang didoakan untuk pembebasan itu. Jadi itu, ya. Jadi kalau roh yang masih roh leluhur itu, saya kira, saya tidak tahu persis ya, tapi saya rasa itu roh jahat pasti. Ya, tapi bisa menyamar macam-macam demikian. Maka kita tidak bisa itu. Tadi harus disingkirkan itu semua. Dan untuk itu perlu pelepasan penyangkalan diri. Pernah ada itu seperti saya katakan tadi, satu desa ya, setelah mengerti itu semua akhirnya mereka mau bertobat. Jimat-jimat dikumpulkan jadi banyak sekali, akhirnya oleh para suster kami saya dibakar. Jadi jimat-jimat itu dibakar, lalu setelah itu terus mereka didoakan begitu. Ini terjadi satu. Nah untungnya suster-suster itu tidak takut. Kalau takut ya itu tidak mungkin itu. Jadi itu. Ya, untuk sampai pada tahap kontemplasi bagaimana membedakannya. Sebetulnya saudara untuk itu tanda-tanda dan sebagainya saya bahas dalam buku ini. Jadi menuju persatuan cinta kasih dengan Allah ini, itu di situ saya bahas juga tanda-tanda orang sampai pada kontemplasi. Memang itu akhirnya nanti dia tidak bisa, khususnya ini memang dalam buku Santo Yohanes Salib ini bagi mereka yang memakai katakanlah metode diskursif atau Lectio Divina. Kamu tidak dulunya bisa merenung, tidak bisa hanya sadar hadir pada Allah. Begitu juga dalam doa Yesus. Doa Yesus kadang-kadang orang tidak bisa lagi mengucapkan, tapi dia hanya hening saja, tapi dalam keheningan itu dia sadar Yesus hadir di situ. Kalau hening tapi tidak ada apa-apa, itu bukan kontemplasi, itu nanti menjadi tidurasi. Artinya tidur begitu. Jadi itu tadi bedanya demikian. Ya. Apakah yang terjadi dengan proses mental kita pada saat kita sedang melakukan meditasi? Jadi kalau kita lakukan meditasi, mental kita lama-lama lebih terfokus ya, terfokus kepada itu sehingga pikiran-pikiran yang lain itu menghilang dan kita lebih berfokus kepada Allah. Nah, di situ pada saat seperti itu seringkali Tuhan menarik orang, dan ini hanya bisa rahmat Allah. Orang ditarik ke dalam keheningan sehingga dia bahkan juga dalam doa Yesus itu tergantung
perkembangannya ada orang selalu terus menerus mengucapkan nama Yesus, ada yang kemudian hening menjadi hening, sadar Yesus hadir, hanya sadar seperti memandang itu. Nah ini seperti dalam riwayat pastor dari Ars ya, itu diceritakan seorang petani yang tiap kali pulang dia masuk gereja, tinggal kira-kira 1 jam, dia duduk di belakang memandang tabernakel. Nah pastor itu memperhatikan dia, terus perhatikan kok ini diam saja, mulutnya tidak komat kamit, tapi hanya diam. Jadi tidak pakai rosario, tidak berdoa. Terus kemudian pastor itu ingin tahu, saudara, kamu kok di sana ada apa? Kamu apa berbuat? Terus si pastor, saya memandang dia dan dia memandang saya. Itu. Lalu pastor, ya itu bagus, sudah oke. Lalu ini saya ceritakan lagi, bahkan orang doa rosario bisa ditarik pada kontemplasi. Saya pernah itu kebetulan dulu kenal seorang ibu yang rajin doa rosario. Terus dia jadi bingung suatu saat. Terus dia tanya, Romo bagaimana? Saya doa rosario suatu saat saya tidak bisa terus. Lalu apa yang kau lakukan? Ya saya pun hanya tidak bisa terus. Tapi saya sadar Yesus hadir di situ. Terus, kalau begitu doa tidak usah diucapkan lagi, doa salam Maria itu berhenti, kamu sadari kehadiran Tuhan yang itu. Nah ini juga sebagai kontemplasi. Rupanya jalan kontemplasi itu macam-macam dan orang bisa dibawa kepada kontemplasi macam-macam. Juga saya kenal beberapa awam ya yang dibawa kepada kontemplasi oleh Tuhan. Dan itu jadi rupanya bisa saja yang terjadi gitu. Ya, inilah saudara-saudara, ya ini tapi hari ini panjang lebar ya pertanyaannya, tapi sudah saya kira persis selesai, jamnya itu sudah selesai. Ya, baik. Terima kasih banyak Romo atas penjelasannya dan waktunya untuk seksi tanya jawab ini. Romo, silakan minum dulu karena ada 2 pertanyaan yang ketinggalan Romo. Nanti saya akan bacakan. Silakan Romo minum dulu dan saya akan share sesuatu dulu Romo. Oke, silakan apa? Bapak Ibu silakan, ini persembahan kasih. Langsung sumbangan ini adalah kasih sukarela dapat disalurkan ke Serikat Carmelite Sancti Elia. Oke, mari kita dukung dan menjadi saluran berkat Tuhan dalam meditasi doa Yesus. Silakan Bapak Ibu memfotonya supaya kita untuk menghemat waktu dan juga saya akan share ini di WA Group. Dan kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kemurahan hati Bapak Ibu. Ya Romo, pertanyaannya adalah biasanya setelah beberapa lama meditasi, doa Yesus saya akan hilang dan ganti menjadi hening. Apakah tandanya kalau doa hening saya itu saya sedang bersama Tuhan? Ya, kalau doa itu misalnya kata hilang, tapi sadar Yesus hadir di situ, lah itu. Tapi kalau doanya hilang, pikiran ngelamun kemana-mana, yaitu bukan doa lagi, bukan kontemplasi. Seperti tadi saya jelaskan, kadang-kadang untuk tertarik begitu, lalu tidak bisa mengucapkan lagi, tapi sadar Yesus hadir. Seperti tadi saya kata, seolah-olah kita memandang Yesus dan dia memandang saya. Nah itu saya kira itu justru pertumbuhan dalam doa. Memang itu tidak bisa terus-menerus, kadang-kadang lalu hilang kembali, kita mulai lagi doa Yesus lagi begitu. Ya, itu. Terima kasih Romo atas penjelasannya. Satu lagi Romo, saya merasa ada waktunya saya tidak bernafas dalam meditasi saya. Apakah itu normal? Tidak bernafas? Iya, mungkin menafasnya menjadi halus Romo. Nafasnya kenapa? Menjadi halus sekali.
Halus. Halus. Ya. Ya, jadi memang kadang-kadang itu kalau halus asal tidak berhenti aja ya enggak apa-apa, itu biasa enggak apa-apa. Jadi nafasnya kadang-kadang menjadi lebih halus begitu, itu tidak apa-apa. Jadi pokoknya kita tetap sadar Yesus hadir di situ. Ya itu normal, itu tidak apa-apa. Ya. Terima kasih Romo atas waktunya. Sebelum sekarang sudah ini kita akan tutup. Terima kasih banyak waktunya dan terima kasih pula atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sekarang kita akan tutup dengan doa. Silakan Shirley. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan atas kelancaran yang Kau berikan selama berjalannya meditasi doa Yesus ini dan bimbingan Roh Kudus selama meditasi Yesus yang menghantarkan kami kepada pencerahan batin yang kami rasakan. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam hati dan pikiran kami. Semoga sesi malam ini dapat menumbuhkan iman dan harapan kami dalam perjalanan hidup kami. Doa ini kami tutup dengan memohon berkat dari Romo Yohanes. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. dan diberkatilah kamu sekalian oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam dan selamat melanjutkan doa Anda. Terima kasih banyak Romo.